dalam malam yang gelap gulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pena Karina, sebuah channel yang menggambarkan kisah-kisah inspiratif tentang kehidupan, asmara, dan perjuangan. Semoga yang kami sajikan menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil di Indonesia, Novita menjalani kehidupan sederhana bersama keluarganya. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, ia memikul tanggung jawab besar untuk membantu ekonomi keluarga. Ayahnya seorang buruh tani, sedangkan ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan. Kehidupan mereka serba kekurangan, dan Novita sering merasa pilu melihat adik-adiknya harus belajar dengan buku yang sudah usang dan robek. Suatu malam, ketika keluarga sedang berkumpul di ruang tamu, ayah Novita mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan keluarga mereka. Dengan suara berat, ia berkata, "Pak Tani semakin jarang membutuhkan tenaga tambahan, dan penghasilan kita tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi biaya sekolah kalian." Perkataan itu menggugah Novita. Ia memutuskan untuk mencari cara agar dapat membantu keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Setelah berdiskusi dengan ibunya, Novita memutuskan menjadi tenaga kerja wanita TKW di luar negeri. Keputusan itu tidak mudah, namun ia merasa inilah jalan terbaik untuk membantu keluarganya. Setelah melalui proses pendaftaran yang panjang, pelatihan bahasa, dan keterampilan rumah tangga, Novita akhirnya berangkat ke Timur Tengah. Saat meninggalkan rumah, ia memeluk adik-adiknya dan berbisik, "Kakak akan bekerja keras agar kalian bisa sekolah dengan layak. Doakan kakak, ya." Air mata membasahi pipinya saat ia melangkah menuju bandara. Ketika tiba di negara tujuan, Novita ditempatkan di sebuah keluarga kaya yang memiliki rumah besar. Majikannya, Nyonya Laila, adalah wanita tegas namun penuh kasih sayang. Suami Nyonya Laila sudah meninggal beberapa tahun lalu, sehingga ia tinggal bersama anak tunggalnya, Faris, seorang pria muda yang bekerja sebagai pengusaha sukses. Faris dikenal tegas dan jarang berbicara, terutama kepada para pekerja rumah tangga. Hari-hari pertama Novita terasa berat. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, memahami bahasa yang belum dikuasai sepenuhnya, dan mengikuti kebiasaan keluarga majikannya. Pekerjaan rumah tangga menuntutnya bangun sebelum fajar untuk mempersiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mengurus berbagai kebutuhan majikan. Meski lelah, Novita tetap bertahan, mengingat tujuannya untuk membahagiakan keluarganya di rumah. Salah satu tugas yang sering membuat Novita gugup adalah membersihkan ruang kerja Faris. Ruangan itu penuh dengan dokumen, laptop, dan berbagai benda berharga. Faris selalu mengingatkan Novita agar berhati-hati. Namun, suatu malam, saat Novita sedang membersihkan ruangan, ia menemukan Faris duduk termenung di depan jendela. Wajahnya tampak lelah dan penuh beban. "Tuan Faris, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Novita dengan suara pelan. Faris terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menoleh dan untuk pertama kalinya memandang Novita dengan tatapan yang berbeda. Setelah hening sejenak, Faris menjawab, "Hidup ini penuh tekanan, Novita. Kadang, aku merasa lelah menghadapi semuanya." Novita tersenyum lembut. "Saya percaya, Tuan,
Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kita hanya perlu bertahan dan berusaha. Kata-kata itu tampaknya menyentuh hati Faris. Malam itu menjadi awal dari percakapan-percakapan kecil antara mereka. Seiring waktu, hubungan antara Novita dan Faris mulai berubah. Faris yang biasanya pendiam dan tertutup perlahan mulai membuka diri. Ia sering mengajak Novita berbicara tentang berbagai hal, mulai dari keluarganya di Indonesia hingga mimpi-mimpinya di masa depan. Meskipun Novita selalu menjaga jarak dan tetap bersikap profesional, ia tidak dapat memungkiri bahwa ia mulai merasa nyaman berada di dekat Faris. Pada suatu hari, Nyonya Laila jatuh sakit. Novita dengan penuh perhatian merawatnya, mulai dari memberikan obat, memasak makanan bergizi, hingga menemani Nyonya Laila berbicara. Faris melihat bagaimana Novita merawat ibunya dengan penuh kasih sayang, dan hal itu semakin membuatnya kagum pada wanita muda itu. Di saat yang sama, Novita merasa dihargai karena usahanya tidak sia-sia. Namun, kehidupan Novita tidak selalu berjalan mulus. Ketika keluarga besar Nyonya Laila datang berkunjung, Novita menjadi sasaran cibiran. Mereka memandang rendah dirinya sebagai pembantu rumah tangga. Meski merasa sakit hati, Novita berusaha tetap tegar. Namun, yang mengejutkan, Faris berdiri membela Novita di hadapan kerabatnya. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Novita adalah bagian penting dari rumah mereka dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Pada suatu malam yang sejuk, Faris dan Novita bertemu di taman belakang. Suasana hening, hanya terdengar suara angin yang meniup dedaunan. Faris mendekati Novita dan berkata, "Kau tahu, Novita, aku belum pernah merasa setenang ini sebelumnya. Kau memiliki sesuatu yang istimewa." Novita terkejut dan hanya bisa menundukkan kepala. Hatinya berdebar, namun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah diterima oleh orang lain. Novita berusaha menjaga jarak, meskipun hatinya tidak bisa memungkiri perasaannya terhadap Faris. Setiap kali ia mencoba menjauh, Faris selalu menemukan alasan untuk berada di dekatnya. Hubungan mereka semakin erat, meskipun mereka tahu bahwa cinta ini akan menghadapi banyak rintangan. Kabar tentang kedekatan Faris dan Novita mulai menyebar di kalangan keluarga besar. Banyak yang tidak setuju dan bahkan menentang hubungan mereka. Novita menjadi sasaran berbagai tekanan dan hinaan. Namun, Faris tetap teguh pada pendiriannya. Ia berjanji akan melindungi Novita dari segala macam ancaman. Pada suatu malam, keluarga besar mengadakan pertemuan untuk membahas hubungan mereka. Dalam pertemuan itu, Faris dengan tegas menyatakan, "Aku mencintai Novita bukan karena statusnya, tetapi karena hatinya yang tulus. Jika kalian tidak bisa menerima itu, maka aku siap meninggalkan segalanya demi dia." Pernyataan itu membuat semua orang terdiam. Mereka menyadari betapa seriusnya Faris terhadap Novita. Namun, Novita merasa bersalah. Ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan dalam keluarga Faris. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan surat kepada Faris, berisi ucapan terima kasih atas semua kebaikan dan permintaan maaf karena harus meninggalkan rumah tersebut. Ketika Faris menemukan surat itu, ia merasa hancur. Ia segera mencari Novita ke berbagai tempat, hingga akhirnya menemukannya di bandara. Dengan mata yang penuh air mata,
Faris memohon agar Novita tidak pergi. "Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Aku hanya ingin bersamamu, Novita," katanya dengan suara bergetar. Novita terharu mendengar pengakuan itu. Ia tidak dapat menahan air matanya. Dengan perlahan, ia mengangguk dan menerima cinta Faris. Mereka kembali ke rumah dengan tekad untuk menghadapi segala rintangan bersama-sama. Setelah melalui berbagai konflik, keluarga Faris akhirnya menerima hubungan mereka. Nyonya Laila, yang awalnya ragu, melihat betapa tulusnya cinta mereka dan memberikan restunya. Pernikahan sederhana namun penuh makna digelar, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Setelah pernikahan, Novita dan Faris memulai hidup baru dengan penuh kebahagiaan. Mereka mendirikan yayasan untuk membantu para TKW yang mengalami kesulitan di luar negeri, sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan hidup mereka. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan.